kita akan masuk ke materi yang sudah dipersiapkan dan diminta oleh panitia, yakni tentang jati diri wanita salihah dalam diri Khadijah, ya. Baik, kita akan kasih prolog dulu ya. Dahulu sekitar 14 abad silam, ada seorang pemuda berusia 25 tahun yang menikah dengan perempuan berusia 40 tahun. Perempuan yang sudah menjanda setelah 2 kali menikah ini tertarik dengan pemuda yang sedang berada di puncak masa mudanya. Umur 25 itu puncak masa muda. Perempuan tersebut memilih pemuda tersebut karena mendengar kedudukannya yang mulia, kebaikan budi pekertinya. Jadi sebelum datang Islam pun memang Nabi itu sudah luar biasa akhlaknya. Abai kalau kita baca sirah beliau itu, bisa kita ini akan menunjukkan air mata kalau kita membaca dengan seksama. Karena memang keluhuran akhlak beliau. Makanya kan luar biasa sekali gitu ya. Baik. Sikap amanahnya juga kebaikan akhlaknya dan kejujuran kata-katanya. Ia lebih suka membina rumah tangga bersama pemuda yang fakir ini daripada bersama para pemuka dan pembesar pada saat itu. Kan Khadijah ini bukan wanita intinya tidak menarik orang. Banyak orang yang ingin meminang beliau, para pembesar-pembesar pada saat itu. Perkenalkan, pemuda itu tak lain adalah Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi penutup para nabi dan rasul yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Sementara perempuan itu ialah ibunda kaum mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Sepasang suami istri yang mulia ini hidup penuh bahagia dalam kehidupan rumah tangga yang paling ideal yang pernah ada pada saat itu. Allah menyempurnakan nikmatnya kepada mereka berdua dengan menganugerahi anak laki-laki dan perempuan. Perjalanan biduk rumah tangga mereka berjalan selama 24 atau 25 tahun. Ini ada selisih sedikit para ulama. Selama itu pula Nabi Muhammad SAW mereguk dengan puas mata air kasih sayang sebagai ganti masa kecil beliau yang yatim. Dan sungguh kisah cinta mereka adalah kisah cinta yang paling mempesona di dunia. Kisah cinta mereka adalah kisah cinta yang paling menakjubkan sepanjang sejarah manusia. Dan tidak akan ada lagi seperti beliau. Tidak ada kisah cinta yang paling langgeng dan abadi seperti cinta Nabi Muhammad kepada beliau, ya, istri beliau yakni Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai setelah istrinya meninggal pun beliau tidak bisa melupakan dan tidak bisa mengabaikan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Beliau senantiasa menyebut-nyebut kebaikannya hingga istri beliau pun terbakar api cemburu sebagaimana dirasakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Di antaranya ada beberapa kesaksiannya. Dalam sebuah riwayat, Ibunda Aisyah berkata, "Aku tidak pernah cemburu terhadap seseorang dari istri-istri Nabi sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah." Padahal istri Nabi itu yang tua itu cuma satu, Saudah saja. Yang lain-lain itu muda semua. Ummu Salamah itu ketika dinikah umurnya 27 tahun. Dia kata siapa? Harus yang tua, misalkan. Kan ada yang ngomong kayak gitu, itu nggak paham sejarah itu. Ya, sebentar, ini jangan dulu ke sana. Ini maksudnya bahwa, tapi Aisyah itu sangat cemburu kepada Khadijah seperti itu. Sebagaimana aku tidak pernah melihatnya, tetapi Nabi berulang kali menyebut-nyebut namanya. Ya, Aisyah itu kan ketika dinikah pun dia tidak tahu gitu kan, 25 tahun, sementara Aisyah sedang berapa? Tatkala dinikah ketika nikah Aisyah kan Khadijah sudah wafat dan itu umurnya masih kecil gitu ya. Terkadang beliau menyembelih seekor kambing lalu memotong-motong dagingnya, beliau mengirimkan kepada teman-teman Khadijah. Jadi ini salah satu bentuk kebaikan kita, termasuk kebaikan kepada orang tua kita. Jadi kalau ibu orang tua kita sudah tidak ada, di antara kebaikan kita adalah kita mempergauli baik teman-teman ibu kita atau bapak kita yang sudah tidak ada. Itu salah satu bentuk amal soleh kepada ibu bapak kita. Ya, aku pernah berkata kepada beliau, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seolah-olah di dunia ini tidak ada akhwat, tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Maka beliau mengatakan, innaha kanat wa kana li minha walad. Memang begitulah keutamaan dan kemuliaan Khadijah. Darinya lah aku mendapatkan anak.
Ya. Bahkan Nabi pun menghormati saudari Khadijah namanya Halah. Ya, Halah binti Khuwailid. Aisyah menceritakan bahwa satu ketika Halah binti Khuwailid ini datang untuk minta izin bertemu dengan Rasulullah. Tiba-tiba beliau teringat dengan permintaan izin yang dilakukan oleh istrinya Khadijah, sehingga beliau menjadi senang dengan kedatangannya. Beliau pun bersabda, "Ya Allah, jadikanlah Khadijah bercahaya." Maka Aisyah pun mengatakan, "Engkau masih saja mengingat wanita yang sudah tua itu, yang sudah lama meninggal. Sungguh Allah telah memberikan ganti kepadamu dengan seorang Quraisy, wanita yang lebih baik darinya." Maka ini banyak sekali gitu intinya. Tapi Nabi tidak, beliau itu mengatakan tidak ya. Nah itulah bagaimana cinta Nabi kepada istri pertamanya. Tentu cinta beliau tidak akan tumbuh begitu saja. Ia adalah sebentuk cinta yang dibangun di atas kebaikan-kebaikan yang sudah dibaktikan istrinya. Karena memang Ibunda Khadijah adalah sosok istri yang pengertian, meringankan beban psikologis suami, mendukung perjuangan suami, memberikan dukungan materi, serta beriman terhadap risalah yang dibawa. Nanti saya jelaskan bagaimana riwayat-riwayat yang kuat tentang beliau. Dan inilah jejak-jejak kebaikan yang seharusnya kita wariskan kepada pasangan, agar kelak ia mengenal kita sebagai pasangan terbaik dalam hidupnya, jika memang Allah memanggil kita terlebih dahulu sebelum istri kita. Ya, atau memanggil istri, kita itu dipanggil tapi tetap dikenang gitu loh. Istri itu meninggal duluan tapi tetap dikenang oleh suaminya gitu loh. Paham maksud saya? Nah, ini kan tidak muncul begitu saja, betul nggak? Kecuali dari perbuatan ma'ruf kita. Makanya kan dalam hadis ketika ayyuma al-mar'ah, ke siapapun wanita yang meninggal serta suaminya ridho terhadapnya, maka baginya surga. Apakah itu berlaku kepada suami? Bisa jadi itu. Mukhalafahnya kayak gitu. Meskipun tidak ada hadis yang menerangkan. Karena apa? Hati ini nggak bisa dibeli dengan duit. Betul nggak? Siapa yang bisa beli hati? Betul? Hati ayam. Ya, baik. Ya, baik. Jadi kita ini mukadimah tentang Khadijah, belum selesai mukadimahnya. Baru kita harus cerdas para akhwat atau ini tuh melihat bagaimana Khadijah ya. Nanti saya jelaskan. Masalah dalam hidup berumah tangga adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ia ibarat bumbu kehidupan. Semua orang punya masalah. Semua keluarga punya masalah. Maka tak perlu mempersoalkan masalah yang datang, tetapi yang diperlukan adalah manajemen menghadapi dan mengelola masalah itu. Dan saya sampaikan sama antum, sebagaimana saat bulan lalu kita bahas tentang di dunia ini. Dunia itu adalah tempatnya diuji. Ada yang makanya nggak boleh kita ini menganggap orang lain rumputnya lebih hijau. Kenapa? Karena semua kena ujian, cuman casingnya beda-beda. Ada yang diuji oleh anaknya, ada yang diuji oleh istrinya, ada yang diuji oleh mata pencahariannya, ada yang diuji oleh badannya yang sakit-sakitan, betul nggak? Dan kita nggak boleh suudzon loh. Ada orang yang sakit melulu. Oh ini orang dosa apa nih sakit terus? Nggak boleh. Nabi Ayub itu 18 tahun sakit. Coba siapa yang berani mengatakan Nabi Ayub punya dosa? Nabi loh. Allah pilih jadi Nabi itu bukan manusia sembarang. Jadi jangan berkata begitu. Karena memang dunia itu pasti kita hadapi masalah. Nah bagaimana manajemen masalah itu? Akan ada masalah itu. Baik masalah harta, masalah jiwa, masalah keluarga. Ada saja, tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini tanpa masalah. Paham? Bagi orang beriman, tambah iman tambah berat masalahnya. Sampai hatta ketika wafat saja itu masih kenapa? Apa rahasia? Mautul mukmin biirkil jambihi. Wafatnya seorang mukmin itu ketika ada keringat di antara pelipis dan ininya, kan juga lihat. Ini disebut husnul khotimah kan kayak gitu. Kenapa coba? Penjelasan apa hadis ini? Kata para ulama, orang ini ada dua penjelasannya. Yang pertama, dikarenakan orang beriman itu kalau masih ada dosa maka dicabut tatkala ninjanya itu dicabutnya itu berat hingga mengeluarkan keringat. Kenapa berat? Karena supaya bertemu dengan Allah dalam keadaan tamsih, dalam keadaan bersih.
tidak punya dosa. Yang kedua, itu efek ketika memperjuangkan yang halal tatkala di dunia. Makanya tadi, memperjuangkan yang halal itu adalah ibadah. Dengan memperjuangkan yang halal tersebut, maka dia dapat pahala. Hingga ketika wafat pun sampai dia berkeringat. Itu penjelasan ulama. Lihat dalam kitab Taslihul Imam, Sarah dari Bulughul Maram. Ya. Kalau misalkan antum mau sih, saya di grup itu saya bisa kajian pakai ini gitu. Pakai apa? Rekaman, kajian kitab gitu. Ngereyeh gitu kan. Misalkan kajian apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kayak gitu. Kalau arba'in kayak itu kan udah sering ya. Akidah ini yang mana benar-benar Ahlus Sunnah, mana benar Ahlul Bidah, kan gitu. Ya benar-benar yang mengikuti manhaj salaf, mana yang ngaku-ngaku salaf, itu juga harus jelas. Itu bisa sebenarnya. Mungkin seminggu sekali saya rekaman aja pakai voice note gitu. Tapi saya nggak live. Saya ke rekaman aja, maksud nggak usah antum pikirin apa-apanya. Cuma kalau antum mau dengerin, kalau nggak didengerin kan nggak mau. Betul nggak? Percuma. Sekali-kali Anda suka kirimkan itu senang rekam kajian itu. Cuman direkamnya juga satu hadis, nggak semuanya gitu. Suka dikirimin ke antum. Suka di setel nggak? Kalau nggak ngapain? Oh, suka setel ya. Iya, baik. Nah itu, jadi gini, kita kembali kepada permasalahan. Jadi semua itu bukan, hidup itu tidak ada. Yang terpenting adalah bagaimana kita manajemen menghadapi masalah. Insya Allah mungkin dalam kajian khusus nanti bagaimana kita ketika menangani manajemen konflik gitu ya. Jadi saya baca beberapa buku ya, itu luar biasa sekali bagaimana manajemen konflik itu seperti itu ya. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang datang tidak membuat hancur bahtera rumah tangga, namun ketika ada masalah justru menjadi momentum untuk menyemburkan cinta. Masalah yang menghampiri ini bisa dialami oleh suami, istri, atau keduanya. Sikap yang harus dilakukan adalah menunjukkan empati terhadap apa yang dialami pasangan dan memberikan saran untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Karena ketika kita sudah berkeluarga, tidak ada ungkapan ini masalah kamu dan itu masalah aku. Yang ada adalah ini masalah bersama. Di dalam rumah tangga itu seperti itu. Makanya perlu musyawarah. Nah, para wanita hendaknya mengambil contoh dan teladan dari tokoh wanita dunia yang telah mendahului mereka, khususnya yang tidak disangsikan lagi kesolehahannya, yang telah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Mempelajari sirah dan perjalanan hidup mereka adalah sangat urgent, karena dengannya kita bisa menatap ke depan, menempuh kehidupan yang lebih sempurna dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Karena meskipun tempat ujian dunia itu bisa bahagia bagi orang beriman itu. Dan antum tahu 60% kita sudah jelaskan dulu di kajian kalau enggak di Masjid Al-Islah bahwa 60% isi Quran itu memuat banyak kisah. Kenapa banyak kisah? Karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan inna fil qisasi la ibratun ya ulil albab. Dalam kisah itu ada pelajaran. Kisah Korunnya mungkin sudah mati. Tapi konten-konten model Korun itu banyak. Pelakon kayak Korun itu banyak. Akan terus selama langit ini masih ada. Fir'aun itu disebutkan dalam orang-orang kayak Fir'aun. Karakter-karakter Fir'aun itu akan senantiasa bermunculan. Karakter karya Abu Lahab itu akan ada. Jadi makanya kita di sini, kenapa kita kemarin katanya ingin membahas kisah. Ya, pengen membahas kisah Utsman bin Affan yang DM-nya aja jadi cuan. Nah ini kita kisah wanita yang harus kita kagumi. Di dalam satu hadis yang sahih, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun nisa'i ahlil jannah ba'da Maryam. Penghulu wanita surga setelah Maryam, pertama Fatimah, kedua Khadijah, wa imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Nah kita harus belajar sampai kita tahu kisah dengan istri Fir'aun itu. Bagaimana dia lebih memilih surga di sisi Allah menghadapi siksaan istri Fir'aun itu enggak ringan kan. Tadi malam udah sampaikan. Kayak kita habis potong kambing itu kan disisit itu di tali 4 ini. Seperti itu ya, luar biasa.
Kemudian tentang Khadijah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Hada Jibrilu ya Khadijah, wa qad amarani an aqra'a alaikis salam wa yubassiruki bi baitin fil jannah min qasbin wala sahibin fiha wala nasabin." Khadijah kata, ini Jibril yang telah memerintahkan aku menyampaikan salam kepadamu dan memberikan kabar gembira dengan rumah di surga yang tidak ada lagi, bahkan dalam riwayat yang itu baitannya fil jannah min qasbin, dari kayu. Ya. Kok kayak gimana orang lain dari emas, ini dari kayu. Oh, jangan disamain dengan kayu yang ini gitu ya. Nah, yang mana di rumah itu tidak ada keributan dan rasa capek di dalamnya. Artinya rumah yang hening. Tenang gitu. Kenapa? Makanya begini. Ketika kita di rumah sekarang banyak hiruk pikuk anak-anak, bahkan ada yang belajar, nggak usah sedih, nggak usah jengah kalau bahasa Sundanya, ya, nggak usah galau, karena pasti semuanya kan Allah ganti kalau itu karena Allah. Kayak antum lelahnya, mungkin tidur kurang, apalagi kedinginan ya, betul nggak? Ya, sama anak juga makanya tadi pakai ini tuh kedinginan, gitu ya. Oh, iya. Sama gangguan-gangguan yang lainnya, itu artinya tetap itu kalau kita karena Allah pasti akan diganti, ya. Baik. Nah, setelah kita mengetahui dua hadis di atas bahwa Khadijah radhiyallahu an adalah wanita ahli surga, kita sebagai umat Muhammad pada abad ini harus mencari sebab bagaimana kenapa Khadijah tersebut menjadi ahli surga. Kan intinya kayak gitu, kita menelaah beliau itu agar kita pun bisa mengikuti jejak beliau. Ketika kita belajar sirah itu tahu bukan kisah loh. Makanya kita harus paham fikih sirah. Contoh misalkan, tatkala Nabi dakwah ke Taif, apa yang didapatkan oleh Nabi? Lemparan batu, hinaan, cacian, hingga manusia yang mulia ini lari. Coba bayangkan berapa kilometer itu antara Taif dan Mekah. Hampir 300 kilometer akhir. Hampir jauh. Enggak sampai Surabaya. 300 itu paling juga Cirebon, sini di Brebes. Oh apa? Tegal. Dari Bandung. 300 Cirebon. Ya. Pokoknya agak jauh lah. Itu antara 300 atau 40. Ini saya khawatir salah ya. Jadi pokoknya agak jauh, pokoknya jauh ini. Ini disebutkan dalam kitab apa gitu ya. Nanti kalau antum umroh sama anak ada tur Taif kita ini. Kalau kita itu Taif itu kayak gini, dingin. Ya. Kapan, Pak? Ayo. Ini nabung ya, agenda kan. Ya. Baik. Baik. Iya. Amin. Jadi gini, kalau kita ini ada ikhwan, ada misalkan 15 orang saja mau berangkat, kita fasilitasi. Langsung berangkat. Maksudnya berangkat setelah buat bayar dulu, soalnya kan buat tiket. Kalau ingin murah, ya bayarnya sebulan sebelumnya. Supaya kita booking tiketnya agak murah. Kan orang lain kalau Ramadan itu pasang 30 juta ke atas. Kita bisa 28 tidak cukup dengan semuanya. Dengan handling bandara dan sebagainya. Asal 2 bulan sebelumnya itu uang masuk dulu untuk booking tiket. Itu tiketnya bisa lebih murah. Bedanya itu sekitar antara 5 sampai 6 juta. Selisihnya seperti itu. Kalau ingin lebih murah lagi setahun, Pak. Apalagi kalau mau jalan-jalan dulu. Ke Bangkok dulu, ke Mumbai, baru ke Jeddah. Itu bisa lebih murah lagi. Benar. Jadi seperti itu. Kalau mau. Kalau ada promo itu, sebenarnya pulang pergi itu pernah terjadi itu hanya sekitar 8 juta atau berapa itu. Pulang pergi itu. Bahkan lebih ringan dari itu. Pernah tahun 2014 itu berapa ya? Kita hanya membebani 15 juta. Itu udah semuanya 15 juta. Hotel dan semuanya. Gitu ya. Cuman agak capek. Di Bangkok nunggu 3 jam. Kemudian ke Mumbai nunggu 2 jam baru ke Jeddah. Kayak gitu. Ya, baik, ini ceritanya nanti. Ya, itu mah sebagai penyemangat aja. Ya, mudah-mudahan semua bisa berangkat ke sana ya. Karena begini ya, yang harus antum meyakini Allah itu tidak memanggil yang mampu, tapi akan memampukan yang terpanggil. Itu harus dipahami seperti itu. Baik ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, setelah kita mengetahui dari 2 hadis di atas bahwa Khadijah radhiyallahu tadi wanita
ahli surga. Sebagai wanita atau sebagai hamba Allah tadi kita harus bagaimana rahasia beliau. Nah, baik. Rahasia yang menjadikan Khadijah masuk surga ternyata telah diungkap sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Ketika tepatnya suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu dengan Khadijah, walaupun sudah lama meninggal, akan tetapi Rasulullah SAW tetap saja terus mengingat-ingat kebaikannya. Ketika itu juga Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikannya dengan istri yang lebih muda dan lebih baik darinya?" Mendengar pernyataan tersebut, Nabi SAW menjadi murka. Saya mengatakan, "La wallahi ma abdalni khairan minha." Sampai mengatakan begitu. Tidak, demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikannya. Pertama nih, amanat bi id kafaran nas. Dia adalah wanita yang pertama beriman kepada waktu itu orang-orang semuanya kafir. Wa sadaqtani id kadabni nas. Dia yang membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Wastani bimaliha ida haram ninas. Dia mendermakan hartanya untuk perjuanganku ketika waktu itu manusia mengharamkan uang tersebut. Warajaqani Allah minha alwalad duna ghairuha minan nisa. Dan Allah menjadikan rizki anak sebab Khadijah beda dengan istri-istri yang kan tidak ada istri-istri yang lain itu melahirkan anak. Ada dari Maria. Tapi Allah wafatkan waktu kecil. Baik. Jadi inilah rahasia kenapa Khadijah menjadi penghulu surga. Kita akan jelaskan per poin. Sebagaimana tadi hadis tadi per poin kan? Ya, hadis Allahumma inni as'aluka ilman. Yang tadi tidak mendengarkan, dengerin aja rekamannya di Mas Ewang tadi ada. Ya. Supaya antum paham. Yang pertama, kenapa Khadijah seperti itu? Karena beliau dikatakan sebagaimana Nabi, amanat bi id kafaran nasu. Dia beriman kepadaku tatkala manusia kafir. Artinya Khadijah itu memiliki keimanan yang tangguh. Dan keimanan yang tangguh itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keimanan tersebut tumbuh dari rasa kesadaran dan atas dasar ilmu. Bukan karena ikut-ikutan. Makanya tadi kita bahas dulu tentang pentingnya ilmu dulu. Ya. Bukan karena takut dikucilkan, bukan. Kayak orang misalkan, kenapa Nabi sering mengatakan contohnya Ramadan sebentar lagi. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Betul enggak? Karena iman dan berharap pahala di sisi Allah. Bukan karena ikut-ikutan. Sama, beriman pun kalau ikut-ikutan rugi, enggak dapat apa-apa. Harus karena kesadaran di diri. Jadi hal ini terlihat dengan jelas ketika beliau, walau hanya seorang wanita, telah berani menyatakan keimanannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat orang lain pada menghindar dan mengkafirinya. Keimanan yang tangguh ini tidak goyah walau selalu digoyang, yang tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan. Keimanan semacam inilah yang mengantarkan seseorang itu memiliki kunci surga. Sebagaimana Nabi SAW katakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hati, ini kan tidak sembarangan. Sebagaimana Imam Wahab Al-Munabi itu pernah ditanya, ya Syekh, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Naam. Walakin laisa lahu miftah illallahul isnan. Tidak ada kata-kata Syekh Wahab itu betul bahwa la ilaha illallah kunci surga, akan tetapi tidak ada kunci kecuali punya dua mata. Coba antum lihat kunci motoran, betul nggak? Ada itu, ada giginya. Man ata bihima, maka dia bisa membuka. Artinya ini harus paham la ilaha illallah itu, paham rukunnya, paham apa? Paham rukun dan rukun la ilaha illallah dan serta apa yang dikandung oleh la ilaha illallah serta syarat-syaratnya itu. Ya, saya nggak akan jelaskan itu, tapi intinya harus paham betul. Jadi tidak sekedar mengatakan la ilaha illallah. Orang yang bisa mengatakan di akhir hayat la ilaha itu karena memang telah tertanam di dalam hati yang luar biasa. Kalau orang sudah la ilaha illallah tidak lagi takut kepada manusia, apalagi takut ke kuburan, takut sama benda-benda kayak gitu, tidak, semuanya yang ia takuti hanya Allah.
Kalau la ilaha illallah sudah mantap. Apapun yang menimpa dia, dia akan tegar. Sekarang dapatkan musibah, maka dia akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena jangankan badan kita, harta kita, istri kita, anak, semua rumah, mobil, motor yang kita miliki, itu milik Allah. Kalau Allah ngambil, ya itu yang punyanya. Memang kadang ngambilnya caranya lewat orang zalim. Itu cara, itu bagian dari takdir. Maka nanti ada urusan, dan urusan ini kalau kita mengatakan innalillahi, maka kemudian diiringi dengan doa Allahumma azurni fi musibati wahluf li khairan minha. Insya Allah akan Allah ganti yang lebih baik daripada yang kita kehilangan tersebut. Apapun kehilangan tersebut, mau harta, mau jiwa sekalipun, Allah akan ganti. Dan itu tidak lahir kecuali la ilaha illallahnya tertanam kuat di dalam hati. Orang itu kalau tidak tertanam baik, hilang uang 100.000 aja, itu 10 keliling itu nyari-nyari. Sebenarnya itu teguran, udahlah sedekah harus dipaksa itu. Paham gak? Bukan berarti kita ini buang-buang, tidak. Ketika jadi giliran jatuh, karena di muka bumi ini tidak ada kejadian yang namanya kebetulan, tidak ada mas. Orang air yang masuk ke mulut kita, kopi yang masuk antum tuh semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Termasuk kita ngumpul di sini. Tadi kan malam di pembukaan sudah dijelaskan oleh Pak Ansar. Seperti itu. Nah ini, makanya ini. Kemudian yang kedua, iman yang kuat itu cirinya mendukung orang-orang yang membawa kebenaran. Ini yang harus didukung itu. Keimanan yang tangguh itu akan mengantarkan seseorang untuk mendukung orang-orang yang berkebenaran, siapa saja tanpa pandang bulu, sekalipun dia bukan dari keluarga, golongan atau kelompoknya. Sebagaimana Nabi katakan, sodaktani, ya, idkadabanin nas. Dia itu, apa istilahnya? Dia itu membenarkan aku tatkala manusia mendustakan. Makanya tatkala ada kebenaran wajib kita dukung. Ya, bukan malah ini kan. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Allah tidak akan menyanyiakan orang yang selalu menyebarkan kebenaran dan berbuat baik kepada orang lain. Ini terlihat jelas tatkala Ibunda Khadijah ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira dalam keadaan takut dan cemas setelah ditemui malaikat Jibril seraya mengatakan kepada Khadijah, zamiluni, zamiluni. Ya diulang sampai 3 kali, selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Melihat keadaan suami seperti itu, Khadijah mempunyai keimanan yang tangguh, tidak lantas ikut panik dan menjerit-jerit, tetapi tegar dan mengatakan dengan sepenuh hatinya, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Wallahi la yahjiakallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menyanyiakan engkau selama-lamanya. Innaka latusallir rahmi. Engkau adalah orang yang benar-benar suka menyambung tali persaudaraan. Wa takrid dhaib, orang yang menghormati tamu. Wa tahmilul kalla, orang yang membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah yang berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu dan membantu orang-orang yang terkena musibah. Itu coba sikap. Jadi ini kalau ada misalkan suami dapat masalah, istri itu bukan merecoki, dibesarkan hatinya. Malah kadang kita ini istri yang lebih sedih daripada suaminya. Ya itu sahabat, wajar. Mungkin tingkat keimanannya kan beda dengan Khadijah, betul nggak? Ya, artinya kita perlu meningkatkan iman itu, perlu meningkatkan ilmu, perlu meningkatkan rasa ridho kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ikhwah, sering saya sampaikan, tidak ada di dunia ini yang namanya kebetulan. Jadi saya kesini nggak kebetulan, memang sudah ada tulisannya. Makanya saya kesini itu mengorbankan pekerjaan saya dengan, mohon maaf ya, ini nggak saya sarankan, kan saya sudah masuk kemarin. Karena saya juga bukan hanya ngurus pondok, jadi saya juga kerja di institusi orang lain. Dengan nanti resikonya dipotong gaji ya nggak masalah, gitu kan? Kita nggak mikirin masalah duit kayak gitu, ya. Kenapa? Ya kita kenapa? Karena ini satu kebaikan. Satu terang, kalau ngumpul sama ikhwan ngaji kayak itu, saya itu hati itu bahagia sekali gitu. Terus terang. Jadi iya, makanya nggak usah khawatirin perjalanan saya gitu. Banyak orang khawatir, Ustaz, udah naik mobil, nggak usah lah. Terus terang, saya itu senang sekali ketika saya berangkat kalau ada ngaji. Saya itu anggap itu
tamasya. Enggak masalah, saya enggak kecewa karena orang yang berkumpul dalam kebaikan itu tetap dapat pahala. Seperti itu. Saya enggak melihat jemaah banyak atau tidak. Kalau mau ngaji itu saya datang. Seperti itu, ya. Banyak kemarin juga yang mengkhawatirkan kalau pulang dari Horgelis minggu ketiga itu ketemu antum, hujan besar kan? Ustaz gimana hujan? Alhamdulillah enggak, saya bilang. Tadi istirahat saja kan hujan, betul enggak? Kita enggak usah jadi masalah. Yang seperti itu. Karena hidup itu ya seperti ini. Kalau enggak dinikmati, hidup itu sebentar. Sayang. Dingin ini nikmati, ada hikmahnya, betul enggak? Sambil minum kopi enggak apa-apa, ngantuk-ngantuk juga. Baik ya. Baik ya. Nah, baik. Nah, Iwan, pernyataan Khadijah ini mengandung beberapa pelajaran. Ini penting kita renungi. Yang pertama, ini makanya saya sampaikan nih, kalau misalkan ada suami, dulu konteksnya Nabi, dalam kenabian. Suami juga mungkin dalam pekerjaannya ada masalah, betul nggak? Dengan kawan-kawannya ada masalah, bukan dikomporin. Ini bagaimana tindakan Khadijah? Yang pertama, menunjukkan ketegaran Khadijah dalam menghadapi sesuatu masalah. Ini dikarenakan keyakinan kepada Allah begitu kuat. Makanya Allah Ta'ala firmankan dalam surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Keyakinan inilah yang membuat tegar. Keyakinan inilah yang akan yang membuat tegar seperti Khadijah. Sama, kita juga harus yakin bahwa tidak ada di dunia ini yang namanya kebetulan, tidak ada. Kita harus yakin bahwa ujian itu mungkin saja datang lewat ini. Maka kita bersabar. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Ibunda Khadijah telah mampu memahami dengan sebaik-baik ilmu kemasyarakatan dan sunatullah di dalam kehidupan manusia, yaitu bahwa siapa saja yang berbuat baik walaupun sekecil apapun, niscaya dia akan melihatnya cepat atau lambat. Nilai-nilai semacam ini sebenarnya merupakan bagian daripada akidah Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kaidah ini. Di antaranya ada beberapa kaidah. Faman ya'mal misqala dzarrah khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji zarrah saja dia akan melihat. Itu kan ayat Quran, betul enggak? Ini pasti setiap kebaikan, jangankan hatta orang kafir sekalipun di dunia ini pasti ada dibalas kebaikannya di dunia. Jadi kalau antum lihat ada orang kafir sekaratnya kok indah, tenang gitu, kayak menyaksikan, kayak berpesan, kemudian lulus kayak gitu. Banyak orang yang murtad lihat ini. Loh, lihat orang Islam kok kesusahan, katanya ini kok mudah. Itu bukan begitu ceritanya. Nabi udah berpesan, memang akan ada kayak gitu. Karena semua kebaikan itu bakal dibalas, jangankan orang beriman. Orang kafir saja bakal dibalas di dunia. Cuman orang kafir, kalau orang beriman itu abadi sampai ke jangan sampai seperti malam dikatakan kita bekerja kan, semua orang pasti bekerja, betul enggak? Tapi kalau niatnya kita mendekatkan diri kepada Allah, maka di samping kita dapat hasil usaha kita sesuai dengan takdir Allah, kita juga akan dapat pahala yang abadi hingga hari kiamat. Ya, seperti itu. Dan Nabi pun mengatakan kalau orang suka nolong, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni ahihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Kita sebentar Nabi kan suka nolong orang. Bahkan Nabi itu suka menjamu tamu dan sebagainya lah. Intinya sebelum jadi Nabi dia sudah baik akhlaknya. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan Khadijah itu paham betul. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan. Makanya dihiburlah sang kekasih tersebut dengan mengatakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Kenapa? Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Emang betul kenyataan. Dan ini harus jadi prinsip bagi kita. Makanya tatkala kita berbuat baik, biar Allah lah yang membalas. Biar Allah lah yang membalas. Kenapa? Kalau kita minta balasan manusia, maka rugi kita. Sedih kalau orang tuh nggak ngucapin terima kasih. Wah, rugi itu. Oh, dia nggak bersyukur lah, nggak tahu diri misalnya, nggak usah kayak gitu. Ya, terima kasih. Baik, ya. Nah, yang ketiga,
menunjukkan bahwa Ibunda Khadijah telah memahami bahwa orang-orang yang lemah merupakan sumber kekuatan bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang lain, itu nggak boleh. Apalagi secara finansial, misalkan mereka lemah, justru itu mungkin sebab kita ditolong oleh Allah itu seperti itu. Jangan pernah meremehkan orang lain. Sebagaimana Nabi mengatakan, innama tansuruna wa tarjukuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan pertolongan dan limpahan rezeki dari orang-orang yang lemah. Ketika kita menolong, membantu, memperkerjakan orang lain, orang-orang yang lemah dan sebagainya, kita berbuat baik kepada mereka, adalah itulah sebab Allah menolong kita. Jadi jangan pernah kita ini meremehkan orang lain. Kemudian yang keempat, bahwa keimanan ini mempunyai landasan ilmu yang kuat. Ini penting. Kenapa kita sering sampaikan ilmu? Seperti tadi kita kenapa bahas doa ba'da sholat subuh? Karena emang penting. Saya tadi itu di sepanjang jalan itu berpikir, ini panjang waktu ini. Karena makanya kajian kita nggak panjang. Saya berpikir, wah ini tak bahas ini. Karena ini pernah saya bahas di Purwodadi kalau nggak salah gitu ya, yang ilmu itu. Saya ingat tak ada makalahnya, kita bahas lagi di sini. Seperti itu. Nah, dalam suatu riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW masih dalam keadaan cemas ketika melihat malaikat, beliau, Ibunda Khadijah menghibur dengan kata-kata yang mengandung keilmuan yang mendalam. Adhil ra'saka tahta dira'i absir hada mulka ida laukana syaitonan lama istahya. Masukkan kepala Anda ke dalam bajuku. Ini adalah kabar gembira karena yang Anda lihat adalah malaikat. Jika ia setan tentu ia tidak malu. Tidak sampai di situ saja, ya. Ilmu ini didukung dengan ilmu yang lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi atau ilmu-ilmu kemasyarakatan. Seperti tadi kita ngurus masalah hatta berumah tangga loh. Contoh misalkan begini. Ini saya kemarin malam tuh sebutkan kenapa ketika kita mau mencampuri istri kita harus ada pemanasan. Nah, secara ilmu psikologi, jadi syahwat laki-laki itu seperti gunung mau meletus. Tapi kalau perempuan itu diibaratkan naik puncak gunung. Kan ada lagunya, naik puncak gunung. Nah, maksudnya gitu. Nah, ini sesuai. Jadi, kenapa Nabi nyuruh sholat anak-anak umur 7 tahun? Supaya terbiasa. Kenapa harus dipisahkan antara anak laki-laki dan perempuan? Artinya ini secara psikologi bahwa akan mengganggu kepribadian mereka. Juga ini memberikan isyarat kepada para bapak untuk bersemangat bekerja. Karena harus menyiapkan tempat yang lebih, betul nggak? Jadi ini artinya harus ngerti ilmu-ilmu seperti ini gitu. Khadijah ini paham sekali ini ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Jadi kita juga nggak boleh mengharamkan ilmu-ilmu seperti itu. Selama itu ada faidahnya maka kita pelajari. Ya, seperti itu. Jadi terus terang kalau saya itu sering, karena memang dulu waktu kuliah juga ada pelajaran kalau di Fakultas Tarbiyah namanya ilmu jiwa agama. Ya itu ilmu psikologi. Sampai buku tentang psikologi pernikahan saja itu saya ada 2. Yang ditulis oleh ulama Irak dan ditulis orang Indonesia. Dan saya juga berkawan dengan beberapa psikolog yang Islami gitu kan. Dan itu emang faedahnya luar biasa seperti itu. Jadi nggak boleh menafikan juga seperti itu. Baik. Nah, dalil-dalil yang menyebutkan tadi adalah tadi yang kita bahas. Fa'lam annahu la ilaha illa jelas. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Maka Allah mengatakannya juga fa'lam, berilmu dulu. Beberapa peristiwa itu menunjukkan bahwa sosok ya Khadijah ibunda kita ini sosok yang selalu memperhatikan ilmu, terus mencarinya sehingga ditemukan kebenaran. Maka Khadijah itu langsung pertama menanyakan tafsir mimpinya kepada ulama pada zamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, yaitu ketika dia melihat matahari masuk ke rumahnya dan menyinari rumah-rumah sekitarnya juga. Kan ini terjadi sebelum menikah dengan Nabi. Betul nggak? Makanya kan sampai Nabi itu kan memberikan, karena orang malu sebenarnya nikah dengan Khadijah itu karena nggak punya harta. Itu lewat pembantunya itu dikasih 20 ekor unta. Supaya nanti Muhammad itu memberikan maharnya, karena dia, waktu itu kan mahar jadi kebanggaan. Maka bagaimana tuh Khadijah itu luar biasa, wanita cerdas. Biar dia tidak malu dikasih, bukan nggak langsung ngasih tapi lewat pembantunya agar itu dijadikan mahar.
Jadi orang-orang menyangka bahwa itu mahar dari asli Ayusanam. Nah itu ilmu luar biasa itu. Ya. Kemudian dua, beliau itu mencari orang yang amanat untuk mengurusi dagangannya. Kan beliau itu seorang saudagar. Sama seperti misalkan kayak Mas Ari nih, mau mencari pegawai itu harus yang amanah kan. Kalau nggak amanah bisa bangkrut itu, betul nggak? Bisa beginilah, begitulah kan, seperti itu tidak. Ya, makanya jangan dikira ya, itu tidak akan berpengaruh loh. Abu Hanifah itu seorang pedagang kain. Tatkala dia datang waktu untuk ngisi kajian kalau ke hari ini, maka dia amanahkan kepada pembantunya. Nanti nih di antara kain itu ada yang rusak, ini tolong kasih tahu, harganya bedakan dengan yang ini sekian. Tatkala pulang kajian ke tokonya lagi, ternyata barangnya sudah habis. Ditanyakan, yang tadi gimana? Aduh lupa tuan, saya jual dengan harga yang sama semuanya. Apa yang diperbuat oleh Abu Hanifah? Keliling pasar tuh seharian, nyari-nyari orang yang membeli ini. Ternyata nggak dapat. Akhirnya apa? Akhirnya beliau mensedekahkan semuanya karena khawatir, karena kezaliman yang tadi dilakukan oleh pembantunya karena tidak tahu itu. Nah, di antara ulama juga ada begini nih. Satu kiat, kalau kita misalkan pernah punya kezaliman kepada orang, baik itu hutang ataupun kehormatan, maka orang itu sudah tidak ada, maka kita sebutkan kebaikan orang itu. Kemudian kita bersedekah atas nama orang itu. Allah akan sampaikan. Karena kalau tidak begitu maka urusan ini akan sampai ke akhirat. Kalau seperti itu insya Allah akan dibereskan. Makanya penting, ini kembali kepada bagaimana Khadijah itu ketika mau mengambil seorang yang berdagang itu kan seperti itu. Ini perlu yang amanah itu. Makanya kan kalau antum ingin tahu yang amanah ketika lihat muamalah dagang, muamalah berinteraksi dengan antum. Nilai orang itu dari situ. Ketika kalian sapar sekarang ini, dari game pun kelihatan orang yang maaf bisa nggak ini ya seperti ada game nanti ada nggak? Jam berapa sekarang? Oh 6:30 ya. Cukup waktunya. Paling gamenya setengah jam di sini aja gamenya. Sekarang aja habis ini sebelum makan pagi ya. Baik. Ini sedikit lagi ya sebelum soal jawab. Yang kedua, menikah dengan orang yang amanah dan berakhlak mulia. Makanya gini, nanti kalau kita punya menantu, carikan anak kita itu calon suami. Nah, kalau lihat kriteria suami soleh itu ada 4. Pertama, bagaimana sikapnya dengan Allah, bagaimana hubungannya dengan Allah. Kalau Allah saja disia-siakan, apalagi nanti istrinya. Karena ketika kita ngambil menantu, perpindahan estafet tanggung jawab. Taku angfusakum wa ahlikum naro itu pindah ke menantu kita. Yang kedua, lihat sikapnya kepada ibunya. Kalau ke ibunya saja buruk, apalagi kepada istrinya. Yang ketiga, sikap kepada adik-adiknya. Kalau sama adiknya dia tidak baik, apalagi nanti sama istri dan anak-anaknya. Yang keempat, teman sebaya. Kalau teman sebayanya itu tikung, apalagi kepada istrinya. Makanya banyak terjadi perselingkuhan itu. Nah itu, jadi ini penting ketika kita menikahkan. Kemudian Khadijah itu membawa suaminya kepada Warokoh untuk dimintai pendapatnya tentang pertemuan dengan Jibril di gua itu. Kan belum tahu itu. Nabi itu nggak tahu itu, Jibril itu nggak tahu Nabi itu. Kan Nabi itu tidak tahu sebelumnya. Cuman fitrahnya sudah baik, ya. Itu menyebabkan bagaimana lihat cerdasnya Khadijah. Ketika ada masalah tidak mampu diselesaikan, maka beliau itu cari orang. Bukan cari ini, tapi cari orang bagaimana yang punya ilmu memecahkan masalah itu. Itu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat suami ridho. Itu karena pertama imannya tangguh. Ini pelajaran. Yang kedua, membuat suami ridho. Wa razaqahu mina al-duna ghairiha minan nisa. Dalam hal ini beliau mampu memberikan hak perhatian, kecintaan dan keturunan bagi suaminya, ya. Makanya kan putra-putra Rasul dari Khadijah itu adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Qasim, Thayyib dan Tahir. Cuman yang laki-laki semuanya tidak sampai dewasa. Wafat dalam keadaan masih bayi.
Kenapa? Karena memang itu sengaja oleh Allah supaya nanti tidak ada istilah, karena kenabian itu bukan diwariskan seperti itu gitu ya. Baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Ibunda Khadijah tidak pernah bersuara di atas suara suaminya, Masya Allah. Padahal Ibu Khadijah itu punya segalanya. Perjuangan Nabi itu didukung. Semuanya sampai ketika hari pernikahannya saja tuh. Jadi kalau kita ini kan kalau mau ada nikah tuh suka nulis dikasih apa itu? Cenderamata. Tahu nggak? Undangannya itu nggak pakai 200.000, mohon 2.000 gitu kan, 200.000 kan, bukan itu. Khadijah itu gratis, semua orang-orang Makkah kaya miskin diundang. Pulangnya tahu nggak? Dikasih emas semuanya. Seluruh penduduk kota itu dikasih hadiah emas. Saking kayanya. Jadi orang dulu tuh kayaknya lebih dari kita. Itu kalau infak tuh triliunan, Pak. Abdurrahman bin Auf itu sampai sedih dia itu. Bagaimana ngimpakinnya? Kan udah triliunan ngimpakinnya. Uangnya emas, betul nggak? Uang kita kan kebakar aja. Habis potong nggak laku, betul nggak? Kecuali bawa ke BI kan begitu. Itu, ya, itu seperti itu. Emas itu ya. Makanya tadi bagaimana Khadijah itu bahkan di dalam riwayat itu tidak pernah bersuara melebihi suaminya. Ditolong ini. Di antara membuat ridho suami itu penting sekali. Kadang-kadang mungkin suami sedang kalut, sedang emosi, jangan ikut-ikutan emosi awat itu. Termasuk juga ketika awat emosi, suami jangan ikutan emosi. Dan kalau sedang emosi itu nggak boleh kita berkata kalau bisa. Ya, karena akan menyakiti. Ya. Jadi yang jelas Khadijah telah mengetahui kadar keagungan suami yang memberikan yang terbaik untuk keagungannya. Nisa'ukum min ahlil jannah, kata Nabi. Al-anud ala zawziha allati idha ghadaba ja'at hatta tadu'a yadaha biyadi jawjiha wa taqul la aduku gomdon hatta tarda. Kata Nabi, wanita-wanita kalian yang merupakan penghuni surga adalah yang perhatian kepada suaminya. Jika ia mendapatkan suaminya sedang marah, segera ia mendatanginya dan meletakkan tangannya di dalam tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak akan bisa merasa tenang sehingga Anda ridho. Kemudian keutamaan Khadijah berikutnya memberikan keturunan dan mendidik mereka dengan baik atau yang disebut kaderisasi, merupakan sumber amal soleh yang memasukkan kita ke dalam surga. Ingat, anak itu impes paling mahal. Nabi SAW mengatakan, inna atyaba ma'akulu rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbi. Sesungguhnya yang terbaik dimakan seseorang adalah hasil jeripayahnya, dan anak merupakan hasil jeripayah orang tua. Makanya tatkala kita mendidik mereka, tatkala kita berjuang mencari nafkah untuk membiayai mereka, ingat, mereka adalah simpanan kita yang paling mahal. Tatkala kita sudah tertanam di dalam tanah, tidak ada yang mengalirkan kebaikan-kebaikan kecuali anak kita yang saleh. Makanya ini penting. Bagaimana? Makanya Khadijah itu seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang merawat 2 anak perempuan sehingga balik, maka ketika ia datang pada hari kiamat, saya dan dia kedudukannya seperti ini. Nabi sampai seperti ini. Syaratnya merawat dengan baik. Merawat di sini bukan hanya makan, tapi mendidik dengan pendidikan yang benar. Maka itu jaminan bagi kedua orang tuanya berdekatan dengan Nabi. Dalam riwayat yang lain menjadi hijab dari neraka. Itu anak perempuan. Karena merawat anak perempuan itu lebih berat, Pak. Saya punya anak 8. 4 wanita, 4 laki-laki. Itu ngurus anak wanita itu luar biasa. Yang satu meninggal, yang perempuan. Jadi sekarang yang ada 3 perempuan, 4 laki-laki. Ya, itu yang terakhir. Udah kayak kasihan, udah capek kayaknya. Sebenarnya sih kita serah Allah aja ya anak itu berapa. Tapi kalau kita mendidik dengan baik, anak laki-laki pun tetap baik. Cuman kalau anak laki-laki tidak ada jaminan seperti yang hadis tadi. Tapi kalau anak perempuan ada jaminan. Nah itulah kenapa istimewa Khadijah. Maka kita hendaknya mencontoh beliau, bercermin kepada beliau. Karena beliau adalah wanita cerdas, wanita yang salehah, wanita yang selalu mencari ridho suami, agar kita semua nanti dikumpulkan di jannahnya insya Allah. Baik, dari pemaparan ini mungkin ada pertanyaan, silakan, karena udah panjang ya dari tadi, sudah 2 insya Allah ilmunya.
bercermin dari Khadijah dan tadi tentang apa doa ini ya, doa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan diterima. Baik. Bertanya. Maka ada pertanyaan dulu. Siapa? Bu, tanya beli bu. Ibu mau nanya. Kamu bertanya. Kamu nanya. Apa? Apa cek? Ya, ibu. Baik. Nanya biar gimana caranya suaminya sayang pada ibu. Iya. Naik gunung. Baik. Naik gunung pemanasan baik. Ingat tekun banget. Wanda, nakon di Wanda. Apa aja kok? Iya. Orang yang belum berhaji disebut haji. Sebenarnya kan kalau masalah panggilan itu sebenarnya dulu itu para penjajah ingin membedakan untuk menandai, karena orang-orang pulang dari haji itu mereka kan pastinya akan seperti itu gitu. Sebenarnya tidak ada lah istilahnya nanti kalau pulang umrohnya Pak umroh ya enggak juga gitu ya. Jadi tidak ada juga sebenarnya yang kayak gitu ya. Jadi nggak usah lah kita ini dengan ya kalau orang menyebutkan Pak Haji kita belum haji mudah-mudahan jadi doa aja gitu aja husnudzonnya. Betul nggak? Ya. Apalagi kalau antum datang ke Makassar semuanya dipanggil haji. Iya kata supir taksi, Ji taksi Ji. Saya waktu itu datang sama kawan kita namanya Gozi, ya. Tuh lihat kak nama Arapaleun cenah. Oh ya antum cenah. Padahal lihat itu panggil kali kita mah A gitu Pak gitu kan kayak gitu Mas kayak gitu. Oh dipanggilnya Ji. Saya tahun 2000 waktu itu belajar di Makassar seperti itu. Tuh kan iya Ji semua. Jadi ya itu mah ungkapan-ungkapan mudah-mudahan jadi doa saja lah. Ya seperti itu. Baik ada yang lain pertanyaan monggo. Pertanyaannya bebas. Iya monggo. Ya ini di luar tema ya Ustaz, nggak apa-apa ya? Apa? Di luar tema. Boleh. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama orang tua di jalan ketika di mobil. Jadi beliau itu ngomong mungkin ini ayah beda pendapat sama Eko tentang akhirat katanya gitu. Emang kenapa ya? Jadi dia bilang kalau makhluk hidup itu kan punya akhlak baik dan akhlak buruk gitu kan, dan semua orang pasti memilikinya gitu ya. Dari zaman manusia pertama diciptakan gitu, pasti walaupun itu bukan Muslim ataupun non Muslim gitu ya, semua pasti ada. Cuman kan menurut kajian atau menurut ceramah banyak yang berkata orang yang tidak memeluk Islam itu akan masuk neraka gitu kan. Nah itu yang jadi pertanyaan tuh untuk orang-orang yang nggak mengenal Islam sama sekali gitu ataupun hidup di pedalaman gitu ya, dia hanya tahu lahir, makan, berkembang biak dan mati gitu, tapi sama sekali nggak ada informasi gitu tentang Islam. Nah itu hukumnya bagaimana gitu? Apakah dia akan sama tetap, atau enggak gitu? di akhirat dia akan diampuni oleh Allah, apa tetap masuk neraka atau gimana gitu maksudnya? Jadi itu jadi ya udah ntar aku tanyain deh kan, kalau ada kajian. Nah sekalian saya mau nanya itu juga Sistem. Baik. Begini. Yang pertama, kalau misalkan itu betul-betul tidak ada informasi, mereka tidak mengenal budaya manusia, hidup di tengah belantara, misalkan hanya tadi itu lahir, berkembang biak dan sebagainya, maka ini disebut akan sama seperti orang-orang yang gila ya, dan anak-anak orang kafir yang wafat kembali. Kalau betul-betul, tapi kalau sudah punya mengenal budaya, sudah berpakaian itu tidak, itu tetap udah kena taklif, ya artinya mereka berdosa. Yang kan sekarang berita tentang Islam itu sudah kemana-mana istilahnya kan. Ini orang sama sekali tidak mengenal budaya manusia.
maka itu Allah akan mengutus lagi. Sebagaimana kata para ulama, sebagaimana juga Ibnu Taimiyah mengatakan, Allah mengutus nanti seorang rasul. Jika mereka mentaati rasul tersebut, maka mereka masuk surga. Kalau tidak, mereka akan masuk neraka. Seperti itu. Tetapi kalau tadi orang tuh mengenal, seperti misalkan orang tinggal di Papua misalkan, itu sudah ada berita tentang Islam dan semua, tidak ada lagi alasan untuk dia itu tidak tahu. Ini betul-betul kalau misalkan orang yang hidup di tengah belantara yang sebagaimana antum tanyakan seperti itu, betul-betul tidak mengenal, maka itu kita serahkan kepada Allah. Makanya gini, dalam ilmu pun memang ada beberapa hal yang perlu dipahami. Di dalam kitab Lumatul I'tiqad, ya, itu di bab-bab akhir itu pembahasan bolehnya taklid. Ajari, maka dia ngikuti orang itu nggak apa-apa, nanti orang alim. Kalau kita kan harus paham dalilnya, paham nggak? Maksudnya minimal mendengar. Nah, orang-orang itu dibolehkan kayak itu. Jadi tetap bukunya beda, maka kita serahkan kepada Allah. Jadi, iya, bahwa Allah itu maha adil, ingat ya. Karena begini, antum harus tahu bahwa kaidah orang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Kalau masuk surga karena rahmat Allah. Kalau orang misalkan tidak diazab, orang-orang yang berbuat durhaka, maka itu Allah tidak adil dong, betul nggak? Betul nggak? Makanya orang kafir itu kenapa dihisab di hari kiamat? Dihisab untuk menentukan tingkat neraka. Orang kafir yang tidak maksiat berbeda nerakanya dengan orang kafir yang maksiat. Orang kafir yang kaya dengan yang miskin beda nerakanya. Sebagaimana orang beriman yang kaya dan miskin saja beda masuk surganya 500 tahun setengah hari. Allah itu maha adil. Jadi kita harus yakin. Tadi kalau seandainya ya tadi betul-betul tidak tahu apa-apa, maka nanti diutus sebagaimana pembahasan tentang orang-orang gila dan orang-orang anak kecil yang mati dari kalangan orang kafir. Ada dua pendapat. Sebenarnya orang kalau anak itu belum balik tetap sama, maksudnya nanti itu masuk surga meskipun anak-anak orang kafir karena dia belum kena taklif. Ada pembahasan lain ya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa nanti itu akan Allah mengutus seorang rasul kepada mereka. Jadi seperti itu, kita harus yakin bahwa Allah itu maha adil. Karena kaidahnya kalau kita bukan karena rahmat Allah, sebagaimana kemarin kita jelaskan bahwa ada itu orang Bani Israel itu yang ulama Bani Israel itu yang ibadahnya luar biasa. Ketika nanti di akhirat disebutkan masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku, dia berkata, ya Allah, hidupku selamanya untuk ibadah. Makanya Allah nyuruh malaikat untuk menghitung lagi ibadah dia. Bukan Allah tidak tahu. Suruh malaikat ini untuk asas keadilan. Dihitunglah, gue hitung lagi nikmat yang Allah berikan. Ternyata ibadah sepanjang umurnya itu hanya bisa membayar sebelah melihat matanya saja, belum nafasnya, belum makan, minum, tidur, apalagi itu belum. Makanya asasnya gitu, kita masuk surga itu karena rahmat Allah, tapi rahmat ini diraih karena kita taat. Dan orang masuk neraka itu karena keadilan Allah, dan Allah maha adil. Jadi jangan kira orang-orang kafir yang menghina Islam, jelas nerakanya beda. Abu Jahal dan Abu Lahab juga akan ketemu di neraka itu, dan mereka tidak ingin bertemu. Orang kafir itu yang kayak Ummu Zamil dengan Abu Lahab itu nggak akan ketemu lagi meskipun suami istri, meskipun sama-sama di neraka. Kayak Fir'aun dengan Asiyah tidak akan ketemu selama-lamanya. Nabi Nuh dengan istrinya tidak akan, Nabi Nuh dengan Kan'an. Makanya pertemuan kita itu harus di dunia sama akhir. Karena orang-orang kafir, lihat surat Al-Ma'arij. Mereka itu ke apa? Karena ketika melihat neraka di depan mereka, tidak lagi yang diingat kecuali keselamatan dirinya. Berbeda dengan orang-orang beriman. Tatkala orang-orang beriman itu disuruh masuk surga, apa kata orang anak-anak beriman itu? La nadhuluha hatta naro aba'ana wa ummahatina. Kami tidak akan masuk ke surga sampai melihat ibu dan bapak kami. Makanya tadi anak soleh itu tadi rezeki yang mahal. Anak kalau cuma ganteng, cuma jadi dokter, cuma cantik, belum rezeki. Makanya harus jadi rezeki, harus jadi soleh dan soleh. Jadi seperti itu adik. Jadi Allah itu maha adil. Jadi konsep Allah masukkan ke dalam surga karena rahmat, karena neraka itu karena keadilan.
Jadi orang kafir itu tatkala nanti dia masuk digeri ke neraka, mau masuknya bareng, tapi tingkatan di nerakanya kan beda-beda. Ada yang masuk neraka ini, masuk neraka ini, masuk neraka ini. Karena tergantung siksaan yang karena dosa dia. Contoh misalkan begini, ketika kita belajar zakat, zakat itu diwajibkan kepada pertama orang muslim, betul nggak? Punya harta, kemudian balik, betul kan? Punya harta sampai nisab dan haul. Loh, orang muslim kok kena zakat? Kok orang kafir enggak? Apakah orang kaya, orang kafir? Nanti orang kafir yang kaya itu siksanya lebih berat daripada orang kafir yang miskin. Paham enggak? Jadi nggak usah khawatir, Allah tuh maha adil. Paham ya? Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagaimana kita memanage rumah tangga kita? Iya. Kita kan masih muda ya. Kadang-kadang rumah tangga yang emosional. Oh, sebentar, ulang dulu. Kita kan rumah tangga muda ini kan kebanyakan menyebabkan emosional. Kadang-kadang ada rasa bosan, jengkel. Nah, bagaimana kita memanage ini? Cinta dan jengkel kita itu karena Allah gitu kan? Makanya gini, perhatikan, yang pertama kita harus mempelajari agama dengan benar. Karena ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Ali, dengan siapa kami nikahkan anak kami? Dengan yang beragama. Seandainya dia mencintainya, dia akan menyayanginya. Kalau dia tidak mencintainya, dia akan menghormatinya, akan memperlakukannya dengan baik. Nah, kebosanan itu timbul, ya, karena berbagai hal. Maka sarana kayak seperti ini harusnya dijadikan sarana untuk menyuburkan cinta lagi. Makanya waktunya itu tadi kita mungkin nanti untuk waktu-waktu akan datang itu dimanage betul-betul. Ada waktu bersama. Bahkan dulu pernah ada inisiatif ingin bagi kalau ada curhatan. Karena kalau curhatkan istrinya, saya tidak akan terima. Kalau misalkan suaminya curhat tentang istrinya, betul nggak? Saya nggak akan terima. Kalau sendirian, kalau berdua, apakah diterima? Kan seperti itu. Itu nggak boleh, nanti nggak adil loh. Nah, jadi waktu-waktu ada waktu bersama gitu kan. Karena memang kadang namanya bosan. Itu setan tuh begitu. Iblis itu setiap pagi menyuruh setan bertebaran di muka bumi untuk menggoda manusia. Kalau di antara syaitan atau jin kafir itu, karena setan ada sifat bisa mencerai-beraikan satu rumah tangga, maka iblis itu diberikan mahkota. Kamu berhasil. Tapi kalau membuat orang berzina, buat orang mabuk, membuat orang korupsi itu tidak. Oh, itu biasa kata iblis. Ini menunjukkan bahayanya perceraian itu dalam Islam. Meskipun kadang itu juga diperlukan. Seandainya luka itu tidak bisa lagi dengan betadine, harus diamputasi misalkan. Nah, artinya begini. Hal-hal yang semacam itu akan terus merongrong. Maka coba ingat-ingat lagi masa-masa awal-awal pernikahan. Tatkala awal-awal itu semuanya terasa indah. Makanya gini, ada waktu berdua untuk ngobrol. Kalau bisa anak itu ya dititipin dulu lah. Makanya sering kan, kadang saya juga kan nggak bawa istri, nggak bawa anak gitu kan ke sana itu. Kadang itu dipakai ngobrol di jalan. Mitem lah ya. Iya, mampir dulu misalkan makan berdua kan seperti itu. Itu untuk merekatkan. Dan juga ingat-ingat hal-hal yang terbaik dari istri ataupun dari suami. Makanya Nabi mengatakan janganlah orang itu tergesa-gesa untuk menceraikan istrinya atau minta cerai kepada. Mungkin ada satu sisi yang tidak disukai, maka ingat sisi yang lain yang disukai. Maka itu akan menumbuhkan cinta lagi seperti itu. Nah, makanya perlu waktu-waktu berdua. Makanya gini, kalau waktu-waktu kayak gini nih berangkat kan mungkin antum terbiasa dengan kesibukan di sana. Luangkanlah waktu untuk itu. Coba cari waktu bersama. 2 hari acara itu untuk total gitu loh. Makanya kan ada game itu untuk, kan kemarin Anda sampaikan game itu untuk membangun ini kan, betul nggak? Harusnya kan awat juga supaya hati itu gembira gitu loh. Karena itu merasakan kembali gembira meskipun takut juga kan, betul nggak? Iya, artinya seperti itu. Ini maksud Anda itu waktu seperti itu betul-betul dimaksimalkan. Ini akan memperbaharui cinta kembali. Ini
Jangan antum nafikan seperti ini. Tapi makanya kalau bisa, kalau misalkan udah di tempat luas pakai tenda satu pasangan, ngumpul pas makan aja, pas masak, nggak awat dengan suaminya, itu lebih baik. Dan mereka merasakan mungkin ngobrol berdua. Oh, bawa anak kecil Ustaz, ya nggak apa-apa, bawa pakai tendanya yang bagus gitu. Sewa sekarang banyak Pak, 30.000 sewa tuh di Lembang, satu malam 30.000. Sama tadi. Hah? Gelis sama 30.000 kan? 30 Iya. 35. Iya, artinya kan sewa saja, kalau nggak mestilah beli 1,5 juta gitu kan. Yang ejer kan 1,2 juta nggak usah lah. 700 sudah aman. Ya, sebenarnya kalau 2 orang mah yang 300.000 juga banyak gitu kan. Ya, cari itu yang di market itu. Baik, jadi gini maksud saya, manfaatkan betul momen seperti itu untuk tadi. Makanya seharusnya ketika ada acara-acara kayak gitu betul-betul istimewa gitu. Hingga terkenang gitu loh. Jadi ngaji itu kan selingan saja itu untuk memperkeratkan, kan ngaji nggak lama, malam juga kan, betul nggak? Hanya dari jam 8 kan bisa ada waktu, makanya ada waktu gitu kan. Siangnya ada waktu, gym juga nggak lama, betul nggak? Ada waktu bisa jalan dulu. Kalau bisa misalkan cari orang, nah disinilah perlu pengorbanan yang lebih karena ingin hasil yang lebih seperti itu. Makanya kalau di hutan-hutan itu kayaknya nggak terlalu mahal, bawa tenda itu nggak terlalu mahal, betul kan? Nggak apa-apalah, masak sendiri kan lebih asik, betul nggak? Pas makan bareng kayak gitu, insya Allah itu akan jadi. Jangan gini loh, karena dalam Islam itu kan apa istilahnya, goalnya itu adalah hingga sebagai masuk surga, sebagaimana yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam gini firman-Nya. Saya lupa lagi, selain surat surat Al-Zuhruf itu ada sebenarnya firman Allah yang lain. Ini kadang suka lupa ya, ayatnya surat Al-Ra'd itu ayat berapa kalau misalnya. Bentar. Saya taruh ini. Nah, endingnya itu adalah kita ini bagaimana bisa masuk surga. Ada ayatnya kayak gini, jannatu adn yadkhuluha, surga Aden yang dimasuki oleh pasangan-pasangan mereka, anak dan cucu-cucu mereka. Surat apa itu? Surat, sebentar saya lihat di ayat ini, saya suka lupa, mohon maaf ya. Bukan surat. Sebentar, kita lihat di kamus Quran. Jadi itu endingnya. Nah makanya ini diusahakan ya, bagaimana, sebentar. Jadi ayatnya bahwa sebentar, ini nih ayatnya, sebentar, mana kembali saya taruh. Endingnya gitu, goalnya itu ya, intinya itu aja. Jadi bagaimana kita berusaha selalu, kalau misalkan ada kebosanan, ada apa, mengingat-ingat kebaikannya. Cari waktu-waktu untuk bersama, kemudian cari misalkan kenapa kok timbul perasaan ini, pelajari lagi ilmunya, Insya Allah akan cukup seperti itu. Jadi jangan sampai
kita ini, oh sampai ada orang yang sampai begini ya, aduh saya nyesal nikah dengan dia, kalau dengan dia mungkin yang itu akan lebih baik. Itu adalah bisikan syaitan, itu bisikan syaitan. Apalagi jangan diucapkan di depan istri. Pasangan. Kenapa? Karena nanti kata istrinya, apalagi saya gitu kan. Nah, itu apa? Apalagi seperti itu gitu ya. Jadi ini dari jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan lain, mungkin itu dulu. Sebentar, saya sampai dulu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada kita akan dulu. Game ada. Ada, silakan. Apa ke? Kondisi. Kan mau tas nelpon, mau kat pesanan ning Rabindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaja dia langit tembok. Pertanyaannya adalah, ketika Rasulullah sebelum menikah sama Khadijah kan Rasulullah berdagang saja. Iya. Nah, setelah Rasulullah ditinggal sama Khadijah, apakah Rasulullah masih berdagang? Dan setelah Rasulullah menikahi istri-istrinya, apakah usahanya juga masih berdagang, Ustaz? Dan apakah hartanya Khadijah itu habis sampai Khadijah ketika sampai azalnya aja katanya mempunyai baju hanya 3 baju apa 2 baju itu, sampai habis seperti itu kan? Iya. Nah, yang terakhir, yang terakhir, suami kan tadi bahasanya kalau istri naik gunung, nah kalau suami gunungnya meletus. Bukan. Oh, gunung Kayak meletus. gunung meletus. Kayak gunung meletus. Itu nafsunya sahabatnya. Nah, sedangkan yang namanya suami emang nafsunya mungkin selalu super power lah. Iya, kayak gunung meletus. Iya. Jadi begitu ini kata yang kemarin antum ceritakan cokbur gitu kan. Nah, ketika ini pengen nambah, pengen yang kedua rondenya, istrinya nggak mau, gimana tadi itu solusinya? Udah level naik gunungnya. Yang pertamanya dia tidak mendapat. Makanya kan Nabi melarang. Nah, ini pertanyaan. Jadi gini. Saya boleh nonton. Baik. Yang pertama, pertanyaan apakah Nabi masih berdagang? Saya tidak mendapati riwayat-riwayat yang lain, karena memang ada riwayat setelah kaum muslimin itu berjihad, maka dijadikan harta mereka itu di bawah bayang-bayang tombak. Ju'ila rizki bidilal suyuf, kata Nabi SAW. Dijadikan rizkiku di bawah kilatan atau kilatan pedang, seperti itu. Makanya itu yang sahih itu seperti itu. Jadi apakah masih berdagang? Allahu a'lam. Saya belum mendapati riwayat seperti apa. Karena istilahnya, intinya Nabi itu tidak minta-minta dan beliau itu diharamkan makan zakat. Seperti itu. Jadi seperti apa? Allahu a'lam. Mungkin dari rampasan perang atau yang lainnya, karena sibuknya beliau berdakwah kan seperti itu, maka kita tidak tahu, itu Allah a'lam apakah beliau masih dagang atau tidak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah betul? Karena Khadijah makanya sampai semuanya itu habis itu. Sampai anak-anaknya juga fakir kan. Kayak Fatimah itu sampai datang kepada Nabi bisa membantu dan sebagainya. Nah, ini bukan berarti artinya istilahnya kok sampai seperti itu ya. Ketika orang menghabiskan di jalan Allah, kalau dia ridho ya nggak masalah, itu bagus. Seperti itu kan. Kemudian yang ketiga, tapi ingat ya, bukan berarti harus seperti itu. Karena Nabi dalam riwayat yang lain tadi malam saya jelaskan, engkau meninggalkan anak, ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 9 itu, engkau meninggalkan keturunan dengan kecukupan itu lebih baik daripada mereka minta-minta. Artinya dalam masa dagangnya saya tidak tahu. Artinya cuman Khadijah dibakar habis, iya. Karena kan luar biasa itu siksaan selama 13 tahun itu. Siksaan orang kafir itu luar biasa ketika dakwah itu. Sampai di embargo, coba bayangkan. Sampai para sahabat itu makan daun, kayak daun palem itu.
Ya, iya, makanya sampai seperti itu. Daun kurma, kalau daun singkong ya enak. Ibaratnya daun Iya. kelapa ya tadi. Ya, ya seperti itu gitu ya. Kemudian ketiga masalahnya, nah ini harus dipahami. Makanya gini, ketika Allah Ta'ala berfirman nisa'ukum harsulakum fa'tuhum aina situm. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian, maka datangilah sekehendak kalian. Jadi dalam Islam itu tidak ada larangan mau gaya apapun asal di tempat cocok tanam. Dulu tatkala Umar menikahi wanita Ansor, karena kebiasaan wanita di Ansor itu berbeda dengan kebiasaan wanita Makkah, maka protes, maka turun ayat tadi. Jadi selama di tempatnya itu boleh. Cuman kata Nabi, jika kalian mendatangi istri kalian maka bercanda dulu dan sebagainya. Ada buku yang membahas khusus ini namanya Qurratul Uyun. Itu masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Sampai menjelaskan titik-titik sensitif dan sebagainya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, Allah tuh menyebarkan syahwat perempuan itu di seluruh tubuhnya, beda dengan laki-laki. Bukunya beliin tadi. Hah? Yang terjemahan. Dengan terjemahan. Boleh lah. Insya Allah nanti kalau nggak lupa. Ya. Aja kayak macan delang kijang, aduh terkeluar. Iya, jadi jangan seperti itu gitu kan. Karena istri itu punya hak juga. Makanya kenapa sampai tidak mau lagi itu dikarenakan satu yang pertamanya sudah gagal gitu. Karena begini. Di sini berpikir, makanya Nabi janganlah kalian seperti keledai, kan begitu, betul nggak? Itu tuh ada pelajaran di dalamnya, bukan kayak keledai begitu, maksudnya harus ada pemanasan. Makanya di dalam bab itu disebut ada berfiras, ada ketika diranjang. Jadi seperti itu perlu dipahami betul. Jadi sampai tidak masalah loh istri dan suami itu ngobrol, bercanda, bahkan ucapan-ucapan menjalur kepada pornografi, suami istri itu halal maka berpahala. Berbeda dengan ucapan ke orang lain berdosa. Makanya itu sepinter-pinternya. Makanya nggak masalah gitu. Antum misalkan ngobrol dengan istri ini baca ilmu tentang Kama Sutra, itu nggak masalah, nggak dosa. Selama tujuannya seperti itu. So kayak buku Qurratul Uyun. Bahkan Imam Suyuti juga punya kitab namanya Kasful Ijar. Kan Kasful Ijar tahu? Buka sarung judulnya itu. Bukan buka kolor ya tadi. Ya kan terlalu kasar itu kan. Ya. Qurratul Uyun itu kan lezatnya pandangan kan kayak gitu. Itu sampai trik-trik yang kayak gituan. Jadi ini perlu juga antik, tapi jangan ya, kita jangan ngerti orang-orang kafir yang artinya ini tidak apa-apa. Makanya dulu kan pernah heboh ada buku ya, buku Sutra Ungu kalau nggak salah, itu kan diprotes sebenarnya. Itu yang protes itu nggak paham. Itu dibahas dalam fikih ini. Saya awalnya juga tuh menganggap kok ini nggak benar yang kayak gini. Ketika saya baca kitab fikih di bab itu, oh ini dibahas ya, saya bilang. Dibuka, oh ternyata ada kayak gini. Dikiranya tadinya itu adalah hal yang tidak boleh. Cuman kita ini kan pakai aturan yang sopan, maksudnya ketika membicarakan itu ya harus kalau di tengah-tengah umum yang wajar, itu dibicarakannya dengan suami istri. Dan itu termasuk ini kiat tadi yang menjaga kebosanan. Makanya kenapa Nabi kalau ada orang tuh tertarik di luar, datangi istrinya. Kenapa kata Nabi? Karena apa yang ada di orang itu ada pada diri istri. Bahkan itu lebih suci dan berpahala. Makanya ibu-ibu harus paham. Kalau suaminya datang bukan pada waktunya, nggak usah mikir lain-lain. Lagi panas. Lagi panas tuh katanya. Masalah makan banyak, warteg masih murah, betul nggak? Betul kan? Laundry juga banyak kiloan. Ada di warteg punya laundry kan itu. Bisa dijemput. Iya, bisa dijemput sekarang ini. Kalau itu dari mana itu kan nggak ada, suami nggak boleh sembarangan itu. Neraka ancamannya kan, betul nggak? Ini ancamannya neraka, betul. Hati-hati. Jadi kasus-kasus sekarang ini kan ngeri. Kemarin ada pertanyaan, saya juga nggak tahu. Ada orang yang menikah dengan anaknya berzina dengan ibunya kan gitu. Tuanya. La haula wala quwwata. Saya bilang itu ngeri sekali gitu kan. Dosa besarnya luar biasa. Orang berzina dengan tetangga saja tuh lebih dahsyat dosanya daripada 10 orang yang bukan tetangga, apalagi itu
Mertua naudzubillah. Dan makanya tadi itu masalah ini tuh tidak bisa dapat di mana. Makanya istri itu harus paham ketika suami tiba-tiba biasanya pulang jam 5, jam 4, ini kok pada dulu udah di rumah, ini kenapa? Harus paham kan kayak gitu. Nah itu. Ya, jadi masalah ini harus dipahami betul. Dan ini bukan sesuatu aib ketika membicarakan ini dengan istri. Antum beli buku Qurratul Uyun, mungkin ada terjemahnya. Ya, silakan. Itu murah buku itu? Enggak sampai 15.000 enggak? Ya. Ada itu buku Qurratul Uyun itu. Ya, tetapi bacanya dengan istri itu supaya jadi ilmu dengan mereka. Paham enggak? Karena tadi kenapa tadi saya sampaikan menurut ilmu psikologi seperti itu, kenyataan itu betul enggak? Betul. Makanya tadi perlu juga melatih diri olahraga gitu kan. Makan makanan yang sampai makanya saya itu kan pernah menyampaikan dulu kita akan membahas fikih ranjang romantis. Itu sampai bentuk makanan pun disebutkan itu untuk itu. Bagaimana trik-triknya, bagaimana gini-gini itu dijelaskan di buku itu. Biar naik gunungnya kuat ya tadi ya. Biar tahu Iya. Jadi artinya nggak apa-apa misalkan seorang suami minum suplemen yang betul-betul masih kayak madu. Yang baik Iya, lah. ya kayak gitu ya, bukan suplemen yang buatan kayak gitu bahaya. Ini juga masalah. Biar renangnya kuat. Seperti itu. Jadi intinya tidak apa-apa. Jadi boleh, itu bukan sesuatu dosa. Jadi bukan sesuatu mubazir. Atau misalkan beli madu, sekarang banyak iwan-iwan juga memproduksi madu. Sampai ada daurah untuk seperti itu. Karena memang kadang ada juga itu tuh yang saya baca di kitab-kitab itu, ada pengaruh setan juga, jin juga pengaruh. Sampai istrinya itu menganggap suami benci, nggak mau digauli oleh suaminya, sampai kadang-kadang tidak merasa istilahnya enjoy ketika melakukan hal itu akibat gangguan daripada jin juga ada. Makanya zikir pagi petang jangan lupa. Kemudian kalau mendapati yang kayak gitu ruqyah seperti itu. Itu ada memang seperti itu gangguan. Iya. Ya, karena itu adalah ibadah ya. Jadi apa yang ditanyakan tadi oleh Mas Om itu sebenarnya itu akan akumulasi kekecewaan karena dari pertama itu. Makanya tidak boleh kita itu kayak tadi, kayak pakai bahasa antum cokbur itu nggak boleh. Kayak Ya, keledai. seperti itu. Allah Akbar. Baik. Ini saya tadi nyanggan nih goal kita masuk surga berumah tangga itu ini ayatnya. Ar-Ra'd ya, ayat 23 24. Ya. Allah katakan jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Apa yang kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ini penting. Sabar. Ketika membina rumah tangga ada kebosanan, harus sabar. Karena setan itu akan terus menggoda kita. Jadi penting menyabari. Misalkan menyabari kadang ada tabiat istri yang kurang menurut pemahaman kita, ya itu sabari. Insya Allah terus seiring dengan berjalan waktu itu akan semuanya akan clear, semuanya akan cair. Ya. Dan ini berlaku bagi pasangan muda, pasangan tua, karena banyak juga pasangan tua yang berpisah, betul nggak? Betul. Tidak sedikit juga, mohon maaf, yang berlabel ustadz pun banyak yang pisah, betul nggak? Yang Hafiz juga sama ya. Banyak pak, bahkan aktivis dakwah pun banyak yang pisah. Ya sebentar dulu, bukan itu. Sabar. Ini maksudnya sabar di sini. Kenapa? Ucapan malaikat itu tidak salamun alaikum bima sholaitum, tidak. Keselamatan kalian disebabkan sholat kalian, tidak. Kenapa? Karena sabar. Karena sabar itu ada 3. Sabar dalam taat. Perlu kan kita sabar, betul nggak? Kalau nggak sabar kan kita, dingin, iya, dingin, apalagi mungkin. Di Lembang. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan. Seperti tadi ketika mencampuri itu harus sabar. Kalau nggak sabar, ya nanti menangnya sebelah. Betul nggak? Kasihan yang lain. Dan itu bisa jadi tekanan batin. Kalau ahwat sudah sering uring-uringan itu sebabnya itu.
Ini penting, makanya akhwat juga mendapatkan itu. Harus bahkan kalau saya bilang. Ya, karena itu untuk apa? Kebahagiaan juga hati. Yang ketiga, sabar ketika kita terkena musibah. Dalam konten sabar itu kayak tadi, hatta ketika orang itu ibadah dalam rangka mencabuli istrinya, misalkan dalam rangka ibadah itu perlu sabar. Kalau nggak sabar ya tadi itu kayak cok buru itu, kalau Nabi itu kayak semuanya perlu kesabaran, perlu ilmu seperti itu. Maka insya Allah akan endingnya itu enak. Maka tadi endingnya itu surga. Apa kita nggak mau lagi bertemu dengan anak istrinya di rumah? Ya, itu seperti itu. Maka kesabaran itu harus diperkuat. Termasuk tadi kesabaran tatkala masalah itu pun perlu sabar. Jadi jangan dikira itu perkara-perkara gitu mah nggak ada sabar, apa enggak. Dan itu bukan formalitas, tapi itu adalah ibadah kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan wa fi budi ahadikum shadaqah, nilainya sedekah. Ya. Sudah, tidak ada lagi. Sebelum majelis tiba doa Ibu-ibu takon beli. Mas Dede sakitnya tambahin aja. Oh, baik ya. Mas Dede yang qadarullah mungkin sakit, mudah-mudahan tetap pahalanya, karena orang yang sudah berniat kebaikan tetap akan mendapatkan apa yang diniatkan meskipun dia tidak melakukan karena terhalang sakit tersebut. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkannya. Allahumma rabbun nas mudibal ba'sya isfi antasabi la sifa ila sifauka sifaan la yubadiru sakoma. Dan mudah-mudahan sakitnya itu adalah penggugur daripada kesalahan-kesalahannya serta pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Iwan kajian kita, mungkin sebagai evaluasi bagi panitia untuk ke depan. Baiknya cari waktu yang tepat untuk semua, kemudian acaranya disetting betul supaya betul-betul ketika menghasilkan tarbiyah yang betul-betul dapat betul-betul istilahnya bisa dimanfaatkan semuanya. Bahkan termasuk misalkan ada problem-problem di antara suami istri itu bisa terpecahkan ketika ada kumpul-kumpul seperti ini. Kemudian ada waktu untuk bisa menikmati suasana sekitar. Kalau saya anjurkan memang di alam lepas nanti itu ya. Di alam lepas kan seperti kayak di Curug mana itu? Sadi, Mandala, kemudian kalau yang dekat sini ya. Atau ya terserah tuh lah, saya kan nggak tahu gitu ya, mau pinggir pantai gitu kan gitu. Artinya gini, ada waktu-waktu kebersamaan, waktu bareng ngobrol. Ini jangan dianggap ini bukan ibadah, ini ibadah. Karena untuk merekatkan hati, untuk menyemburkan hubungan, menguatkan kembali. Karena rumah tangga itu nikah itu ibadah yang paling panjang. Sejak kita mengatakan akad sampai ajal memisahkan. Sholat itu cuma 10 menit paling lama, betul nggak? 5 menit juga udah beres. Puasa juga paling lama 14 jam, betul nggak? Zakat apalagi. Haji juga sebenarnya cuma 5 hari, apalagi yang nafar awal cuma 4 hari. Umroh itu 2 jam, 4 jam tuh kalau macet, 1 jam juga bisa beres kalau nggak macet. Kecuali kalau dihitung dengan ihlal ihramnya, misalkan ihlal ihramnya naik pesawatnya ke Jeddah, maka itu memang lama kayak gitu karena perjalanannya itu. Kan dari Jeddah ke situ sekitar 3 jam ke Mekah itu. Nah artinya begini, perlu kita yakini bahwa menikah itu ibadah yang panjang. Maka manfaatkan, jangan sampai kita ini memutuskan ibadah yang sudah dibangun ini disebabkan hal-hal yang tadi sepele. Karena mempertahankan itu lebih baik daripada membangun yang baru. Ya, mempertahankan yang ada itu lebih baik. Dan itu nanti akan imbasnya kepada anak turunan kita. Jadi jangan disangka loh perilaku kita itu tidak berimbas kepada mereka. Ketika kita berumah tangga dengan baik dan ingat, yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu bukan berarti tanpa masalah. Harus ingat ya, selama kita hidup pasti ada masalah. Yang namanya hidup itu pasti ada masalah. Bagaimana kita ketika menyelesaikan masalah? Mungkin insya Allah kalau ada saudara kayak gini, kita ingin membahas tentang manajemen konflik, ya. Bagaimana itu jelas, ya, yang dijelaskan oleh para ulama termasuk ustaz-ustaz senior yang berlabuh dengan masalah ini. Saya lihat juga di buku-buku ustaz
di Asmoro juga bagus sekali itu tentang bagaimana manajemen konflik meskipun agak ringkas-ringkas perlu penjabaran lagi. Ya itu seperti itu gitu ya. Karena kalau kita kajian ini kita kan nggak lihat buku-buku itu juga semua dilihat semuanya gitu. Kitab-kitab juga dilihat seperti itu ya. Bagaimana bahasan ulama seperti itu. Nah itu saja mungkin Ikhwan untuk nanti kepada para panitia agar betul-betul ini juga insya Allah tetap berpahala, tetap baik, dapat ini mungkin akan lebih baik jika betul-betul dihayati, betul-betul kebersamaan, pulang bareng, berangkat bareng gitu loh maksud saya. Jadi sama-sama nanti beres-beres, sama-sama beban, sama dipikul kan. Jadi enggak, oh saya ada kepentingan dari ini, nah nanti cari waktu yang tidak penting, karena selama hidup pasti ada kepentingan ya. Saya juga tuh udah seruan di kantor dari kemarin.